Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, melanjutkan dan nafa'an Allah subhanahu wa ta'ala dari surah Al-Ahqaf, 3 ayat terakhir, halaman 506, ayat ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau, dan apakah mereka tidak memperhatikan, dan apakah mereka tidak memperhatikan annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda, bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Samawat itu artinya langit-langit, jamak. Wal ard artinya bumi. Di antara rahasia yang dijelaskan oleh ulama, sebab langit itu 7 lapis berongga, ada penghuninya. Sedangkan al-ard juga 7 lapis sebagaimana dijelaskan di dalam ayat, wa minal ardi mislahunna, dan juga tanah 7 lapis. Begitu pula dalam hadis Rasulullah SAW tentang orang yang mengambil tanah yang bukan haknya, akan dipikulkan kepadanya tanah 7 lapis. Walam ya'ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak merasa lelah, capek, payah, bi khalqihinna, karena menciptakan langit dan bumi. Sisa alai di rupa tawe, setelah kemudian melakukan sesuatu, menyelesaikan sesuatu, lalu kemudian muncul rasa lelah itu, capek itu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak. Di sini Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa penciptaan langit dan bumi yang begitu besar itu tidak membuat Allah subhanahu wa ta'ala lelah. Apalagi kalau hanya untuk membangkitkan orang yang mati. Makanya Allah mengatakan biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Lalu kemudian setelah capek ini menciptakan langit dan bumi, Allah tidak mungkin capek. Lalu kemudian Allah tidak bisa menciptakan atau menghidupkan orang yang sudah mati. Langit dan bumi saja yang penciptaannya besar, itu Allah subhanahu wa ta'ala lakukan. Apalagi hanya menghidupkan orang yang telah mati. Ini diantara dalil tentang hari kebangkitan. Ya. Coba dibuka di halaman 473, bahwa penciptaan langit dan bumi itu adalah lebih besar. Kita ketemu surah Ghafir ayat 57. Ayat 57. Ayat kedua dari bawah itu, halaman 473. La khalqus samawati wal ardi akbaru. Ya kan? Bahwa penciptaan langit dan bumi itu lebih besar min khalqin nasi, dari penciptaan manusia. Coba ya, kalau dipasi tangga dia ini saling menjelaskan dan saling melengkapi. Sungguh, itulah itu artinya sungguh. Penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun.
kan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Ya, tidak mengetahui. Ya, coba kita pasti tangga sih buka di halaman 292 di surah Al-Isra ayat 99. Sudah lihat? Awalam yarau. Apakah mereka tidak memperhatikan annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum, bahwa sungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi qadir, maha kuasa, mampu, ala an yakhluqa mithlahum, untuk menciptakan yang serupa dengan mereka. Wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi fa'abaz zalimuna illa kufura. Jadi ya kalau dipasti tangga-tanggai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka semakin jelas ya maknanya. Jadi itu kurangnya pada dibaca dipasti tangga satu sama lain, maka dia semakin tipis, semakin padat, semakin kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi biqadirin ala ayyuhiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Ya, tentu. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha kuasa, maha mampu. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar. Dan ingatlah. Ini kalau ada yauma, maka itu ya di awal-awal ayat berarti ingatlah pada hari. Ini namanya zarf dalam bahasa Arab. Yu'radul ladzina, diperhadapkan orang-orang kafaru, mereka kafir, 'alan nari, atas neraka. Gimana perasaannya ini kalau berhadapan dengan neraka, orang kafir? Ya. Puncak penyesalan kan pada saat itu. Lalu kemudian dikatakan alaysa hadza bil haqq? Kamu kan dulu tidak percaya, sekarang coba lihat. Bukankah ini adalah benar? Qalu bala wa rabbina. Mereka mengatakan benar. Demi Allah ya Allah, demi Rabb kami, demi Engkau ya Allah, sesungguhnya ini benar. Nabi nakui. Qala, maka Allah mengatakan fadzuqul adzab. Maka rasakanlah al-adzab, azab yang pedih, bima kuntum takfurun, terhadap apa yang telah kalian ingkari. Terhadap apa yang telah kalian ingkari. Jadi orang-orang kafir dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia, maka kemudian mereka akan diperhadapkan terhadap apa yang selama ini mereka dustakan. Jadi apa saja nanti kita ini yang kita ingkari, yang kita ragukan dari agama Allah Subhanahu wa taala, ya ta'ala ramatu mencaji pacalat tak mati resurumun rina Allah Subhanahu wa taala. Semua ancaman-ancaman yang orang ragukan, dia akan dapatkan nanti di akhirat. Ya, kedah. Digaga itu. Ya. Itu cerita anu nasang ustaz. Wakibana fi tauri. Ah, ini nanti dia akan melihat. Fasbir, maka bersabarlah. Surah ini diakhiri dengan as-sabr. Kalau dikaitkan dengan awal surah ini, yaitu dengan tauhid, Hamim tanzilul kitab minallahil azizil hakim, ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Ini kan tentang dakwah kepada tauhid, bahwa mereka berpaling. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati, tentang
Tauhid. Wa man adallu mimman yad'u, ya. Fasbir, maka bersabarlah. Yang dimaksud sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama sabara ulul azmi minar rusul. Sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusuli. Ya, ulul azmi. Yaitu orang-orang yang diteguhkan, diberikan keteguhan yang begitu kuat dari para rasul. Mulai dari Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Nabi Isa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi. Nuh, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum, dan janganlah kamu meminta disegerakan bagi mereka. Ya. Dan janganlah kamu minta agar mereka disegerakan azabnya. Seperti inilah orang-orang yang berdakwah, ya. Harus banyak membaca sejarah-sejarah, kisah-kisah para rasul terdahulu, terutama kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Dan harus banyak bersabar dalam dakwah. Ya kudu sabara digajah aja. Ya. Karena dakwah ini adalah proses kita menunggu Allah memberikan hidayah kepada seseorang. Kita menyampaikan. Namun pipoga bateta kemudian sampaikan ayat, sampaikan hadis. Kalau Allah belum beri hidayah, dia tak giling atin. Ya. Yakko maka daki padahal saya sudah sampaikan hadisnya, sudah sampaikan ayatnya, nesa dia. Bagaimana dengan Rasulullah? Bagaimana dengan Rasulullah? Surah Allah Ta'ala. Dia sampaikan ayatnya. Tapi didustakan. Tapi dianggap gila. Dianggap, oh pendongeng saja itu. Orang-orang, dia bohong. Asatirul awwali. Coba Rasulullah SAW. Bagaimana kita? Ya. Maka kita harus bersabar. Bagaimana cara bersabar? Sabarlah dengan kesabaran yang indah, yang baik. Fasbir sabran jamila. Ya, sabarlah dengan kesabaran yang baik. Ya. Coba buka di halaman ya, 568. Biasanya sabar. Sebangkan tu sabar manoko-noko. Ayat 5 surah Al-Ma'arij, fasbir sabran jamila. Wahai Muhammad, bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Kesabaran yang baik. Bagaimana kesabaran yang baik itu? Kita sabar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buka di halaman 575. Nah. Ya. Sudah? Wali rabbika wasbir. Surah Al-Muddathir. Bagaimana sabar yang baik itu? Sabar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sesuatu yang kita lakukan karena Allah, mesti menggelau. Fasbir wali rabbika fasbir. Maka semua apapun yang kita dapatkan di atas dakwah ini mesti disabarkan. Kita sabarkan apa yang kita dengarkan, apa yang kita dapatkan, ya. Misalnya kalau didengarkan, buka di halaman sebelumnya itu 574. Ya. Di ayat 10 surah Al-Muzammil. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Dan bersabarlah atas apa yang mereka katakan.
Kalau kamu ingin meninggalkan mereka, tinggalkan dengan baik. Coba itu. Begitu dakwah. Bukan karena kita menyampaikan kebenaran bahwa kita ini bebas marah. Maka itu apa namanya? Kebenaran saya bawa, kamu ingkar. Wah, ceceki. Tidak. Sabar atas apa yang kamu dengarkan dari mereka, age-age napodaki. Lalu kemudian kalau kamu ingin tinggalkan, wahjurhum hajran. Ya, wahjurhum hajran jamila. Dan tinggalkan mereka, hajar mereka, boikot, ya. Dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Makanya itu misalnya apa ngewangenge, kalau bisa tinggalkan. Terkadang orang itu sudah tertarik dengan apa yang kita sampaikan dari agama Allah, cuma pura tasek ta agak sana, tasek ke atinna. Lalu kemudian susah dia kembali. Ya. Kecuali memang orang-orang yang betul-betul ya kuat ya tekadnya dan niatnya kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan balasan kesabaran ini ya itu diantaranya coba buka di 252. Ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salamun alaikum. Malaikat kemudian mengucapkan kepada kita nanti ketika masuk surga, keselamatan atas kalian. Kenapa? Bima sabartum, dengan apa yang kalian telah sabarkan. Ya, nasabah sabar aki. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Maka itulah sebaik-baik ya tempat kembali, ya, tempat tinggal. Kemudian lihat lagi di halaman 579 surah Al-Insan. Ini kan mapalai. Ayat 12. 579 ayat 12. Ini balasan bagi orang bersabar. Wa jazahum bima sabaru jannatan waharira, jannatan waharira, dan dia mendapatkan balasan atau dia membalas, ya, Allah Subhanahu wa taala membalas mereka bima sabaru, terhadap apa yang telah mereka sabarkan. Apa balasannya? Jannatan, surga, wahariran, dan pakaian sutra. Sabar. Memang sabar ini orang Arab bilang murrun awailuhu lakin awakhiruhu ahla minal asali. Sabar itu awalnya sangat pahit, tapi ujungnya selalu lebih manis daripada madu. Ya, kesabaran itu awalnya pahit, tapi ujungnya selalu lebih manis daripada madu. Madu manis ya, bukan madu pahit. Maka bersabarlah. Sebagai Rasulullah saja disuruh sabar. Apalagi ini. Apalagi kita ini. Ya. Coba kita ada samanya ini ayat di halaman ya 131. 131. Ya. Ayat 34. Surah Al-An'am. Ketemu? Ya. Walaqad kudzibat rusulun min qablika. Wahai Muhammad, sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelummu. Fasabaru, mereka sabar. Fasbir kama sabara ulul azm. Sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelummu min qablik. Fasabaru, lalu mereka sabar ala ma kudzibu, terhadap apa yang mereka didustakan. Wa udzu, bahkan mereka disakiti, disiksa, dianiaya.
hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan kami. Jadi cara terbaik mengundang pertolongan Allah itu dengan bersabar. Bersabar tapi di atas kebaikan, ketaatan. Wala mubaddila li kalimatillah. Tidak ada yang dapat mengubah terhadap kalimat-kalimat Allah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Nah, ini sama kan? Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Jadi sabar terhadap perlakuan mereka. Ya, seperti itulah kita di dalam berdakwah. Ya, cuma sabar ini teorinya mudah. Ya kumakue, ya ku dipo menggampa dipau. Kapan? Ketika kita diuji, disitulah diamalkan ilmu ini. Ya kalau dibicara mudah memang. Tapi kalau Napoleni, nah disinilah. Makanya selalu kita mengingatkan maka dekon itu mundur diamalkan yang namanya kesabaran. Itu biasa sih dibicarai, diperingerangi, tapi sekarang disitulah saatnya kita amalkan ilmu sabar. Biasa tuh makin maca ku tupawi. Tenyai ku peneding. Ya seperti itulah memang kita saling mengingatkan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ya. Sebagaimana saya juga kalau misalnya mendapatkan musibah, saya juga ingin diingatkan. Sabar kisas. Ya. Fasbir wala tasta'jil lahu. Jangan terburu-buru. Ya. Maka dia ala banian, dia lumang kelinga ada. Cabut bawa ni nyawa. Ya. Ajak tuh. Jangan ajak tuh makir-kiring kalau kita berdakwah. Jangan jengkel lihat orang. Doakan terus. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Ya. Jangan minta azab untuk ditimpakan kepada mereka. Ka'annahum, dan pada hari ya yarawna ma yu'aduna, mereka melihat apa yang diancamkan, ka'annahum, maka seolah-olah mereka itu lam yalbathu. Ya, mereka beranggapan mereka tidak tinggal illa sa'atan min nahar, kecuali beberapa saat dari waktu siang hari itu. Dari waktu siang hari. Coba ini samanya dibuka di halaman 584. Dia pala tuh surah Naziat. Ya. Tentu nih. 500 apa? Surah Naziat. Maaf ya, 584. Nah. Ayat terakhir. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari kiamat itu ya, ketika apa namanya? Kondisi begitu genting, mereka merasakan begitu pendeknya ya dunia, illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka hanya menganggap bahwa sangat sebentar ya, dari waktu sore atau waktu pagi. Ya, itu tadi, sore atau waktu pagi. Yang dimaksud di sini yang tadi itu ya sa'atan min nahar, apakah di awal atau di akhir hari. Jadi ini saling menjelaskan ya. Balagh. Al-Quran ini adalah penjelasan yang telah sempurna, yang telah sampai. Fahal yuhlaku illal qaumul fasikun. Maka adakah orang yang dibinasakan kecuali orang-orang yang berbuat fasik, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul musta'an. Jadi kalau kita ingin ya mengambil kesimpulan yang sangat penting dalam surah ini, ya komelo ini runtuh ujian yang paling besar dalam beragama. Coba masuk di dakwah tauhid. Kalau ini mangkelinga semua yang tidak pernah kita dengar, kau ini rodang kelinga mana nih? Kalau kita bersentuhan dengan dakwah, memurnikan akidah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah puncak ujiannya. Semua rasul diuji di situ, disakiti, bahkan Nabi dibunuh oleh kaumnya. Maka
Kita harus persiapkan mental untuk masuk ke sini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fasbir, bersabarlah engkau wahai Muhammad, kama sabara ulul azmi minar rusul. Makanya ini selalu di banyak tempat diingatkan, Rasul diingatkan, wa ma 'alaika illal bala, bahwa tugasmu itu menyampaikan saja. Apa letu ki bawa? Supaya dia di stres lade tuh. Pak kalau ki pikir gimana nih? Ya, kita akan mengatai ini dia dulu mewaleta. Maka sampaikan saja apa yang datang dari Al-Quran dan hadis. Setelah itu tinggalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Ya. Para rasul mengajak orang-orang ini untuk mentauhidkan Allah, tapi orang-orang musyrik ini yang paling berat memang bagi mereka itu adalah dakwah tauhid. Maka lawan terbesar kita itu ketika berada di atas tauhid, orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dibuka lagi di 484. Berulang ini, berulang. Ditanya, halaman ayat 13. 484 ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Allah mensyariatkan bagi kalian dari agama apa yang telah Allah wasiatkan dengannya kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaika, kami wahyukan kepadamu. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, yang diwasiatkan kepada Nabi Ibrahim. Wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Menegakkan agama dan jangan engkau bercerai-berai dalam. Kabura 'alal musyrikina. Sangat amat berat bagi orang-orang musyrik, ma tad'uuhum ilaihi, apa yang kamu serukan kepadanya. Masissa sedih, sesak, ya, masissa, masussa, nama tanah na sedih. Kalau orang-orang pelaku kesyirikan ini mendengarkan tauhid, ya, makanya siap-siap. Kalau ingin merasakan guncangan dakwah, sudah masuk di situ. Kalau cuma ceramah berbakti kepada orang tua, nah, salat 5 waktu, salat berjamaah, keluarkan sedekah, infak, bangun masjid, aman itu. Berbakti kepada orang tua. Tapi kalau masuk di tauhid, coba bahwa kita mengatakan cincin itu yang batu-batu yang kamu agungkan, tidak ada itu. Itu syirik. Tapi yang kamu yakini bahwa ini akan mendatangkan keuntungan, itu syirik. Oh, untuk nih, ya, bocok-bocok, ya, dan sebagainya. Kebiasaan, tradisi dan adat istiadat yang bertentangan dengan agama. Ya, kemudian di penending, apa nanti penending? Bahkan kita akan merasakan itu dari orang yang mungkin sangat sayang kepada kita, orang tua. Kalau kita tidak pernah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang tua, coba dakwahkan ini. Kalau mudah-mudahan orang tua kita tidak termasuk orang yang melakukan kesyirikan. Saudara atau siapapun, puncaknya di dakwah tauhid. Makanya kemudian orang itu takut mendakwakan. Tahu? Coba kita di mimbar-mimbar Jumat, siapa yang kemudian selalu menyampaikan tentang tauhid? Maka dia itu bocok-bocokmu, tunu ya abyangi, bahwa itu tapi-tapimu yang kau percayai, cincin-cincin, batu-batu, ponceng yang kau ikatkan, tali-tali, ya, jimat-jimat, lipatan-lipatan uang, yang kamu kemudian tulisan-tulisan yang kamu tempel di rumahmu, yang kamu anggap sebagai penangkal, yang kamu tempel di warungmu sebagai penglaris. Coba yang dakwakan, padahal ini adalah yang sangat penting. Adapun dalam masalah yang lain, dosa besar Allah bisa ampuni kalau Allah menginginkan, selain daripada dosa syirik. Selain daripada dosa syirik. Jadi yang menganggap bahwa
berada di atas dakwah, apalagi dakwah tauhid itu hidup akan tenang, jangan harap. Ya, tenang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tenang dalam artian tidak ada serangan dakwah tauhid ini. Jadi surah Al-Ahqaf ini yang awal-awalnya itu berbicara tentang ya tidak ada lagi yang lebih sesat daripada orang yang menyembah selain daripada Allah, berdoa kepada selain daripada Allah. Lalu kemudian ditutup, ingat kalau kamu mendakwakan itu sabar, sabar, ya, fasbir, ya, dan banyak lagi. Bagaimana tentang orang tua kita sudah bahas, itu ujung-ujungnya semua amalan-amalan yang disebutkan di awal-awal bahkan di pertengahan ya surah Al-Ahqaf ini, ingat semua itu kita harus hadapi dengan kesabaran. Ya, ditutup dengan tentang sabar. Ya, bahkan disebutkan bagaimana perlakuan ya kaum terhadap para nabi atau rasul yang diutus kepada mereka. Maka wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Fasbir sabran jamila. Sabar kita pada cengi berarti tak sabar. Ya. Dan sabarlah karena Allah Subhanahu wa taala balasannya sangat besar. Ya dia disabar dia itu kan oleh janji. Ya. Kalau kita tidak bisa bersabar, tidak usah bercita-cita, tidak usah berharap. Pegang janji itu. Segala sesuatunya kita harus bersabar. Karena kita ini adalah orang-orang yang mengupayakan, yang kemudian terjadi atau tidak, itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, selesai surah Al-Ahqaf, surah ke-46 pada malam ke-19 Ramadan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca ini ya, memberikan pelajaran kepada kita untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dari sini kita mulai tersadarkan bahwa ternyata Al-Quran yang selama ini mahjuran, yang kita abaikan, yang kita tinggalkan, ternyata di sini kumani sumber hidayah ada di sini. Sumber hidayah, jangan pernah bosan membukanya, jangan pernah bosan melihatnya. Jangan pernah bosan mendengarkan tentang Al-Quran. Sebab ini adalah hudan, petunjuk ya bagi kita. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak godaannya. Mesti engkau ketendingan. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah terhadap tali Allah, Al-Quran. Wala tafarraq. Ya. Tanya tulu ya makada. Wa'tasimu tanir. Tanir tulu-tulu. Tali Allah penafsir adalah Al-Quran, tafsir para ulama. Ya. Baik. Kemudian dan mungkin juga ini adalah ya pertemuan terakhir di malam ganjil ini di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita mempertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat, di atas keimanan. Ya, di atas semangat menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bulan Ramadan, insyaallah kita bertemu di majelis pengajian setiap malam Ahad. Setiap malam Ahad. Baik, jazakumullahu khairan wa waffaqanallahu likulli khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dalam kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.